Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang membuat kita bisa hidup dan juga nanti akan mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan selama ini. Yang kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berfirman, jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmatku, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih, bersyukur dengan segala nikmat yang kita dapatkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang sangat penting, pesan yang selalu disampaikan dalam khutbah Jumat adalah pesan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan pesan takwa ini termasuk salah satu daripada rukun khutbah Jumat. Sehingga setiap Jumat kita disampaikan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya takwa ini, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan kita semuanya selamat. Allah menginginkan kita semuanya selamat, hidup di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Allah ingin kita ini nanti di akhirat bahagia, masuk ke dalam surganya. Allah sudah siapkan tempat yang bahagia di akhirat nanti. Tapi syaratnya kata Allah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap Jumat khatib selalu membacakan ayat-ayat takwa ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesankan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan beriman. Maka jemaah sekalian, pentingnya takwa ini sehingga dimasukkan dalam rukun Jumat. Dan dengan ketakwaan ini membuat kita akan berhasil meraih kemenangan baik di hidup di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wattaqhi fa ulaika humul faizun. Kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah, mentaati Allah, mengikuti Rasulullah, kata Allah, merekalah orang-orang yang menang. Menang hidupnya, bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian, kita selalu mendambakan kebahagiaan. Kita selalu ingin mendapatkan kemenangan. Tentu saja kemenangan kita yang kita harapkan adalah dunia kita menang, akhirat juga kita menang. Dunia kita berhasil, akhirat juga kita berhasil. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berilah kami kehidupan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa pamungkas yang selalu diajarkan dan diharapkan kita selalu membaca ini. Kita minta kepada Allah supaya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup juga di akhirat. Tapi kuncinya adalah dengan takwa kata Allah. Dan juga Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin kata Allah. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah wali orang yang bertakwa.
Allah walinya orang bertakwa, Allah penolongnya orang bertakwa. Maka orang yang bertakwa pasti ditolong oleh Allah. Kemudian orang yang bertakwa di surat Al-Naba Allah mengatakan innalil muttaqina mafaja. Sungguhnya orang bertakwa mendapatkan kemenangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah juga sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi melihat kemuliaan seseorang adalah lihatlah dari ketakwaannya. Hanya kadang kita suka tertipu melihat bahagianya seseorang, melihat mulianya seorang dari jabatannya, dari kekayaannya, dari hartanya. Padahal Allah mengatakan lihatlah dari ketakwaannya. Yang paling mulia kata Allah adalah orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita ingin mulia, kita ingin bahagia, kita ingin hidup sukses dunia akhirat, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah. Apa itu takwa? Kata ulama, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya supaya kita meraih takwa tersebut? Ada beberapa kiat agar kita bisa meraih takwa. Yang pertama adalah merenungkan perkara-perkara dunia akhirat, membandingkan nilai daripada dunia akhirat, membayang-bayangkan keutamaan dunia akhirat, kebaikan yang ada dunia akhirat kita bayang-bayangkan, kenikmatan akhirat lebih kita utamakan. Maka suatu ketika seorang sahabat ditanya, jika kamu disuruh pilih ingin bahagia dunia atau akhirat, maka dia mengatakan saya ingin bahagia di dua-duanya, dunia dan di akhirat. Seperti doa saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi seandainya kami disuruh pilih dunia atau akhirat, jika dipaksa suruh pilih antara salah satu dunia atau akhirat, maka dia mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, dunia dibanding akhirat adalah seperti kalian mencelupkan tangan kalian di lautan, maka air yang menempel di jari-jari kalian itulah dunia, dan lautan yang luas itu adalah akhirat. Maka kalau boleh dipilih antara bahagia dunia akhirat, maka pilihlah kebahagiaan akhirat. Karena kata Rasulullah, seperti kita mencelupkan jari kita di lautan, yang menempel di jari kita itu adalah dunia kita, dan lautan yang luas adalah akhirat. Yang kita kejar-kejar di dunia selama ini adalah sesuatu yang kecil sekali, sesuatu yang tidak ada bandingnya dibanding dengan negeri akhirat. Dunia, kenikmatan dunia sementara, kenikmatan akhirat selama-lamanya. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka kita jemaah sekalian harus selalu membayangkan bahwa kita rindu akan negeri akhirat. Salah satu tanda-tanda orang bertakwa kata Sayyidina Ali adalah orientasi hidupnya akhirat. Tujuannya akhirat, jauh ke depan, pandangannya jauh ke depan, negeri akhirat. Maka jemaah sekalian, sesungguhnya kita pasti mati. Dunia ini sebentar, dunia ini sementara, hidup di dunia ini sebentar sekali. Kata Rasulullah, umur umatku tidak jauh dari seperti umurku, kata Rasulullah. Umur Rasulullah 63 tahun, maka umur umat Rasulullah adalah antara 63 tahun lebih kurang. Maka 63 tahun adalah umur yang sangat sebentar. Tidak terasa kita juga sudah akan meninggalkan dunia ini. Kita akan menuju negeri akhirat. Maka betapa ruginya kita seandainya hidup yang sebentar ini mempertaruhkan kita di akhirat bahagia atau tidaknya. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya, maka kita akan rugi. Wa tazawwadu, kata Allah tadi, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita akan menjalani kehidupan abadi di akhirat. Setelah dunia kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini, kematian, dan kematian adalah awal daripada kehidupan. Maka setelah seseorang mati, itu sesungguhnya awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dunia panggung sandiwara, dunia sementara, akhirat adalah abadi selama-lamanya. Maka kehidupan yang sebentar ini menentukan kita bahagia atau tidaknya negeri yang abadi di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian, dengan bekal takwa kita selalu memikirkan akhirat. Kita selalu membayangkan kehidupan akhirat. Maka hendaklah tumbuhkan rasa takut dalam diri kita. Karena salah satu juga tanda-tanda orang bertakwa itu adalah punya rasa takut. Takut kepada Allah, takut dengan kekuasaan Allah, takut dengan nerakanya Allah, takut dengan siksaan di neraka nanti.
dan kita merindukan surga Allah, maka dengan bekal yang banyak, bekal takwa yang kita siapkan, dengan ibadah kita akan membawa bekal supaya kita bisa selamat hidup di akhirat. Kemudian yang kedua, kiat-kiat supaya kita selamat hidup di akhirat, kiat-kiat supaya kita menjadi orang bertakwa adalah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Serius kita menghadapi bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ini pertaruhan Bapak-Bapak sekalian. Karena kita akan mempertaruhkan selamat tidaknya kita dari negeri akhirat nanti. Kalau kita tidak menyiapkan dengan serius, tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan rugi. Dan ketika rugi nanti, ketika kita tidak menyiapkan bekal untuk negeri akhirat, maka kerugian kita yang tidak bisa disesalkan lagi. Setelah kita mati, tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah. Tidak mungkin kita kembali lagi dunia untuk taubat kepada Allah, tidak mungkin lagi. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Dengan bersungguh-sungguh, dengan mentaati Allah, maka Allah memberi hidayah kepada kita. Maka Allah memberikan kemudahan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, jika kita sungguh niat tekad yang kuat, maka Allah akan kasih jalan. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah, maka akan Allah menambahkan hidayah kepada mereka dan memberikan balasan ketakwa. Jadi orang-orang yang serius, yang mau menerima petunjuk Allah, berlapang dada dengan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberi balasan ketakwaan. Allah beri balasan ketakwaan. Jadi balasannya itu bukan berbentuk harta, karena harta nilainya kecil, tapi balasan dari Allah adalah ketakwaan. Maka dengan menjadi orang bertakwa, balasan yang sangat besar dari Allah. Ketika kita mendapatkan takwa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang seperti ayat yang sebelumnya tadi, kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dengan bekal takwa. Maka dengan kesungguhan kita, Allah akan buka jalan. Maka Bapak-bapak sekalian, niatkan, kuatkan tekad kita untuk bertakwa kepada Allah. Maka dengan tekad kita, dengan niat kita, Allah kasih kemudahan kita untuk bertakwa. Misal ketika kita ingin melaksanakan sholat subuh, mungkin sholat subuh berat bagi kita untuk bangun, tapi ketika kita tekad niat kepada Allah, saya akan bangun, maka Allah kasih kemudahan kita untuk bangun, untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita sudah berniat kepada Allah akan melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah, niat kita yang kuat, Allah kasih kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau niat kita tidak kuat, lemah niat kita, maka Allah juga tidak memberi jalan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius berjihad untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan buka jalan baginya untuk mendapatkan kemudahan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kiat supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, berakhlak dengan akhlak dan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina wal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah, kata Allah. Kita disuruh bersegera menyambut seruan Allah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendapatkan kenikmatan tempat tinggal yang sebesar langit dan bumi. Saat ini kita hidup di dunia, tempat kita sempit, lahan kita sempit, rumah kita sempit, tapi dengan ketakwaan kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkin akan mendapatkan istana yang luas, tempat tinggal yang luas, taman yang luas. Insya Allah, Allah siapkan bagi orang bertakwa. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan, siapakah orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfikuna fis sarra, kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi tanda-tanda orang bertakwa itu supaya bisa mendapat takwa adalah suka berinfak
Orang yang suka bersedekah baik dalam keadaan waktu lapang dan sempit. Jadi bersedekah itu kata Allah mau dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi bersedekah itu bukan milik orang kaya saja. Dalam keadaan senang kita bersedekah, dalam keadaan sempit sulit berusahalah untuk bersedekah. Justru dengan bersedekah Allah buka pintu rezeki buat kita. Kata Sayyidina Ali, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Justru untuk membuka rezeki kita dengan bersedekah. Bersedekah dengan sesuai kemampuan kita. Kita dalam keadaan sempit, sedekahlah sesuai kemampuan kita. Kita punya uang 1.000 rupiah, sedekahkan 1.000 rupiah. Kita punya uang 2.000 rupiah, sedekahkan 2.000 rupiah. Allah akan kasih balasan berlipat ganda. Jadi bersedekah bukan milik orang kaya. Justru orang bersedekah itu supaya menjadi kaya. Semakin rajin kita bersedekah, Allah akan buka pintu rezeki buat kita. Dan juga orang bersedekah akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Maka itu salah satu ciri orang yang bertakwa kata Allah tadi, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazibin. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa menahan amarahnya juga tanda orang bertakwa. Menahan emosi ketika ada kesempatan untuk marah, tapi dia bisa bertahan. Maka Rasulullah dalam sejarahnya tidak pernah marah. Pernah suatu ketika Abu Bakar sedang bersama Rasulullah. Kemudian datang orang Yahudi menghina Abu Bakar. Abu Bakar tidak marah, maka Rasulullah tersenyum. Kemudian setelah itu datang lagi orang Yahudi menghina lagi Abu Bakar. Abu Bakar mulai sedikit akan marah, Rasulullah terdiam. Kemudian yang ketiga orang Yahudi tadi kembali menghina Rasulullah, Abu Bakar marah, maka Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar terheran, ya Rasulullah, kenapa ketika tadi aku dihina aku tidak marah, engkau tersenyum, tapi ketika aku mulai marah engkau terdiam, kemudian ketika aku ikut marah engkau pergi. Kata Rasulullah, ketahuilah Abu Bakar, ketika tadi engkau tidak marah aku tersenyum karena banyak malaikat yang datang di sekitar sini karena engkau bisa menahan marah. Tapi ketika engkau ikut marah, maka malaikat juga pergi, maka aku juga pergi meninggalkan engkau. Begitu keutamaan. Maka berlatihlah diri kita supaya bisa menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah. Kemudian yang selanjutnya, orang bertakwa adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka mengingat Allah, kemudian mohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang bertakwa adalah apabila melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan keji, cepat ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Jemaah sekalian, mungkin kita setiap hari melaksanakan sesuatu yang dosa. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa anggota-anggota tubuh kita. Setiap hari kita melakukan dosa, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda bahwa seandainya seorang hamba menghadap Allah dengan dosa sampai ke langit, kemudian dia istighfar minta ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka orang-orang yang bertakwa ketika melakukan suatu khilafan, cepat ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah, cepat beristighfar kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, setiap selesai sholat kita beristighfar kepada Allah. Minimal 3 kali kita beristighfar kepada Allah. Rasulullah setiap hari 70 sampai 100 kali beristighfar. Padahal Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita yang selalu berbuat dosa harusnya lebih banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfirul innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah kita selalu berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, berpegang teguh dengan ajaran Nabi, melaksanakan
perintah-perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu adalah perintah Allah agar kamu bertakwa. Maka kita mengikuti jalan Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW, karena kita yakin bahwa agama Allah ini adalah agama yang benar, agama Allah ini adalah agama yang lurus. Ketika kita mengambil agama yang lain, jalan yang lain, maka kita akan terberai-berai dan kita akan tersesat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah ini mari kita mengangkatkan tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Negeri kita mudah-mudahan Allah jauhkan dari musibah Covid Corona ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang bertaubat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sa'dana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hazatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.